Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran ya, channel Sydney Ilman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Word ya. Jadi bila teman-teman mau membuat tabel di Microsoft Word ya, teman-teman tinggal pilih ke sini ke menu Insert. Kemudian di sini ada pilihan table ya. Jadi, nah di sini ya teman-teman bisa pilih, misalkan kalau ke samping di sini adalah misalkan 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10, ini ada kotak ya, 10 kali 1, ini pengertiannya ada 10 kolom tapi satu baris ya. Kemudian kalau tambah ke bawah 10 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya 10 kali 8 ya. Ada 10 kolom dan 8 baris. Tergantung teman-teman mau bikin berapa. Misalkan saya coba bikin 4 kolom, kemudian 8 baris. Kemudian tinggal kita enter saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, inilah tabel yang kita masukkan. Ya. Ketika kita sorot tabel ini, maka di atas akan ada menu untuk desain tabel. Kalau kita klik, kursornya pindah keluar, maka menunya hilang ya, seolah-olah hilang. Tapi ketika kita masuk kita sorot, kita aktifkan kursor kita di tabel, maka di atas, di sini ada shading, ada segala macam, ada border ya, kemudian ada tipe kolomnya, tipe garis kolomnya ya, ada titik-titik, ada segala macam. Kemudian nanti di sini ada ketebalannya, ya. Di sini ada bordernya, mau seperti apa, sama seperti mungkin kalau teman-teman di Excel ya. Kemudian ini ada jenisnya, ya bisa seperti ini, misalkan ya. Bisa misalkan kita coba yang warna ini ya, atau yang warna hijau seperti ini. Nah, ini model-model atau style-style dari tabel yang kita buat. Jadi mau style model apa, kita pilih misalkan yang biru. Nah, stylenya menjadi seperti ini. Ini tabel. Kemudian kalau kita mau ngisi tabel ya tinggal diketik aja, kursornya kita aktifkan misalkan di sini. Katakanlah ini kita tulis nomor, kemudian di sini tulis nama, di sini alamat, dan di sini misalkan nomor HP. Ya, nah ini saya kembalikan dulu supaya kelihatan jelas stylenya. Saya pilih yang polos dulu. Biar kelihatan. Nah, ini tulisan nomor, nama, alamat, dan nomor HP, posisinya ada di sebelah kiri kolom. Kita bisa rubah-rubah posisinya, misalkan kita blok semua, ya. Kita kembali ke home. Di sini bisa posisi tengah-tengah, ya. Sama seperti yang kemarin, bisa di pinggir, ya. Bisa di tengah-tengah, tergantung teman-teman mau posisinya di mana. Nah, ini nomor, nama, kemudian untuk lebar setiap tabel, ya, misalkan lebar ke sampingnya, ini nomor terlalu lebar, kita arahkan kursor ke sisi garis sebelah sini sampai kursornya berubah. Nah, jadi berubah menjadi panah kanan kiri ya, perhatikan, kursornya berubah. Nah, setelah berubah ini, klik mouse, kemudian tahan, geser ke kiri. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian nama juga sama, kalau nama terlalu lebar, kursornya arahkan ke garis tepi ini, ya, garis tepi ini sampai kursornya berubah seperti ada panah ke kiri, panah ke kanan, kemudian kita klik, tarik. Ya, nama, misalkan seperti ini, alamat cukup segini, nomor HP. Nah,
Ini kalau di dalam tabel itu yang saya blok ini adalah disebut header tabel. Jadi kepalanya, kepala dari tabel. Kemudian ini adalah isi dari tabelnya. Nah, di dalam Word, kalau teman-teman bikin tabel, misalkan melebihi satu halaman, pindah halaman, seperti ini, misalkan saya tambah tabelnya ya. Untuk menambah tabel ini, bisa teman-teman ya arahkan ke kotak terakhir, ya, ini paling bawah di sebelah kanan sampai ke kotak terakhir. Kemudian tekan tombol tab di keyboard. Jadi tombol tab ini berfungsi untuk berpindah kolom. Perhatikan kursor yang aktif di sini. Ketika tekan tab, dia pindah ke sebelahnya lagi, kemudian tab sebelahnya lagi, tab sebelahnya lagi. Kalau di posisi terakhir kita tekan tab, otomatis akan nambah kolom ya. Kita misalkan tambah di sini ya sampai pindah halaman. Misalkan teman-teman bikin tabel melewati halaman ya, lewati halamannya sebentar. Saya coba manual ya, nanti saya sampaikan bagaimana cara kalau membuat tabelnya lebih banyak. Karena kalau tadi kan disediakan cuma maksimal 8 ya. Ini saya coba manual dulu. Nah, dengan menekan-nekan tombol tabulator ya, tombol tab yang ada di keyboard. Namanya seperti ini, manual, saya anggap manual. Nah, ini sudah pindah ke halaman berikutnya. Nah, yang saya maksud tadi, ketika kita bikin tabel, katakanlah daftar hadir atau segala macam ya, biasanya teman-teman kalau di dalam Word untuk membuat tabel itu untuk daftar hadir atau daftar peserta, misalkan jumlahnya lebih banyak daripada halamannya, otomatis akan pindah halaman. Nah, bagaimana kalau di halaman yang kedua ini harus atau misalkan menjadi muncul ya, header table ini otomatis muncul agar kita tidak usah lagi di halaman kedua ini tidak usah ngetik lagi nomor, nama, alamat, nomor HP. Nah, kalau misalkan kosong seperti ini kan repot. Ini kolom apa gitu ya. Kalau misalkan sampai berpuluh-puluh lembar. Jadi harus ngelihat halaman pertama. Nah, bagaimana caranya agar header ini otomatis? Nah, kepala ini ya otomatis. Silahkan teman-teman blok. Ya, blok. Setelah di blok, ya, teman-teman masuk ke menu seperti ini. Ada layout. Nah, di dalam menu layout, ya, teman-teman ada yang namanya repeat header row. Ya, jadi ke menu layout, kemudian teman-teman pilih repeat header row. Dengan mengklik repeat header row, maka kepala tabel ini akan diulang pada halaman yang baru. Saya coba klik ya. Nah, ketika sudah diklik, ini sudah tandanya kotak seperti ini. Kita lihat di halaman yang kedua tadi. Nah, sudah ada ya. Ini kalau misalkan sampai tabelnya berhalaman-halaman, misalkan sampai 10, 11, sampai ratusan mungkin kalau untuk daftar hadir, biasanya bikin daftar hadir ya, atau daftar peserta, otomatis di halaman pertama akan muncul header. Itulah fungsi dari repeat header row. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di unchecklist atau di unclick, dilepas lagi, misalkan kliknya saya lepas lagi, maka di halaman berikutnya tidak muncul headernya ya, akan seperti ini. Tapi kalau diklik, kalau teman-teman klik headernya ya, repeat headernya diklik, maka akan muncul headernya di halaman-halaman baru ya itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, jika teman-teman membuat tabel, saya bikin di sini misalkan tabel baru ya, melebihi masuk ke insert ya, kita klik tab, melebihi dari kebutuhan ini kan cuma sampai 8, maka teman-teman bisa yang bawah, insert tabel ini, klik insert tabel ini. Nah, di sini ada number of column,
Kemudian number of row, mau berapa? Ya. Kolomnya mau berapa, row-nya mau berapa. Jadi misalkan saya isi kolomnya 5 dan row-nya 2, ya saya klik OK. Nah, maka jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 kolom, row-nya atau barisnya 2. Ya, saya batalkan, saya insert lagi, kemudian tabel, misalkan kebutuhan teman-teman itu ke bawahnya setelah 5, misalkan yang tadi sama 4, ya, cuma kebutuhan 4, untuk kolomnya, row-nya karena jumlah pesertanya banyak, misalkan menjadi 100, karena kebutuhan jumlah peserta 100, ditambah misalkan header 1, anggaplah jadi 110 ya. Tinggal diketik aja 110, kemudian kita klik. Nah, maka jumlah kolomnya akan menjadi 110, muncul beberapa halaman. Nah, ini kebutuhan yang tadi, yang masalah repeat ya. Kita coba lagi, nomor, kemudian di sini nama, di sini alamat, kemudian di sini nomor HP. Ya. Kita masuk ke layout, kemudian kita repeat header row, maka di setiap halaman ya sudah aman, sudah muncul kepala tabelnya ya setiap halaman. Jadi sudah otomatis ya kepala tabelnya muncul ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah bikin tabel ini yang juga bisa teman-teman tabel ini, misalkan kita mau menyisipkan tabel, ini di sini ada sisip tabel ke layout ya, ada menyisipkan tabel, ada insert above, insert below, insert left, insert right ya. Jadi kita misalkan kita blok di sini ya, kemudian kita insert below, nah maka tabelnya akan nambah 1 baris. Kalau misalkan kita nambah ke bawah ya, kita blok ini ya. Kalau insert above, dia akan nambahnya di atas, kolomnya akan nambah di atas. Kita tulis dulu misalkan nama Abdul Budi ya, kemudian Hasan ya, seperti itu. Kalau kita blok di sini, yang di Budi ini kita blok, kemudian insert above, maka penambahan kolomnya di atas. Tapi kalau misalkan di Budi, saya klik insertnya below, di bawah ya, jadi akan ada penambahan baris di bawahnya. Kemudian kalau misalkan saya blok nama ini, ya dari mulai nama ini saya blok, saya blok mulai nama, kemudian saya insert left, ada penambahan di sebelah kiri ya. Kalau saya blok insert right ya, ada penambahan sebelah kanan. Kemudian ya ada lagi split cell, split table ya. Kemudian selain itu ada yang namanya merger ya. Jadi kalau saya blok seperti ini ya, ada 2 tabel ini. Kemudian saya misalkan merger cell di sini ya. Klik merger cell, maka otomatis 2 kolom ini ya akan menjadi 1 ya. Kalau misalkan saya 4 ini saya blok merger cell, maka ini menjadi 1 ya. Perbedaannya ya. Saya di sini tulis Budi lagi. Ya. Nah, posisi tulisan Budi ini bisa posisinya saya tulis posisi di sini ya. Ada line-nya. Posisi ini klik, ini di atas. Kalau ini di tengah, ini di sebelah kanan, ini kanan tengah, ya di tengah posisi benar-benar center, dari samping center, dari atas posisi center, ini kiri. Kemudian kalau ini ke bawah. Nah ini kalau kolomnya lebih lebar ya. Jadi teman-teman bisa memposisikan tulisan itu mau di sebelah mana menggunakan
alignment ini, ya. Kemudian cell margin sama seperti halnya margin yang kemarin dijelaskan. Kemudian selain memperlebar ke samping, tulisan ini akan otomatis berpindah ke bawah dan kolomnya menjadi melebar ke bawah. Misalkan saya tulis alamat di sini, ya. Jalan Merdeka. Nah, karena ini kan dibatasi oleh garis. Ketika sampai garis ini, maka tulisannya akan ke bawah. Merdeka Barat, ya. Nomor 17, Jakarta, Indonesia. Nah, ini akan terus ke bawah. Nah, ini akhirnya tulisan yang lain menjadi lebar, ya. Itu fungsinya tadi, kalau misalkan nama Abdulnya, misalkan kita posisikan di tengah-tengah. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi Abdul, Jalan Merdeka Barat. Nah, ketika teman-teman tulisan ini pindah ke bawah, dia akan otomatis kalau misalkan kita perlebar kolomnya. Klik ini, kita lebarkan kolom alamatnya. Nah, akan otomatis ya. Kalau kita persempit, maka dia otomatis akan melebar ke bawah. Ya, akan melebar ke bawah. Ya, itulah beberapa hal yang biasa kita pakai ketika kita membuat tabel. Ya. Kemudian untuk menghapus satu kolom atau satu baris, misalkan ini tidak kita pakai, atau misalkan nama Hasan ini satu blok ini saya mau hapus, ya. Tinggal teman-teman delete aja. Di sini ada delete cell, ada delete column, delete row, sama delete table. Ya, kita hapus satu. Kalau misalkan kita blok di sini, ya, bisa hapus satu. Saya blok. Ya, kemudian saya delete, ya, delete row, maka hilang. Nah, itu beberapa yang biasa dipakai pada saat kita membuat tabel, ya. Jadi bisa menggunakan header atau tidak, kemudian Excel, kemudian tadi kalau misalkan ini ada tanda plus, ini sebenarnya kita blok semua, ya. Kemudian kita misalkan tingginya mau berapa senti, lebarnya mau berapa senti, misalkan kita tingginya kita rubah menjadi bisa menggunakan. Mungkin itu ya untuk masalah table yang paling awal dipahami untuk tingkat dasar di Microsoft Word. Semoga ya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.